sandangnya, rajaba yurajjibu tarjiban, yakni bulan yang memiliki keagungan bagi kita umat Nabi Muhammad, dan tentu saja keagungan itu milik Nabi Muhammad. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menurut riwayat yang mutawattirah bahwa pada tanggal 27 di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala isra'kan dan mi'rajkan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bahkan dijadikan sebuah nama surah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itulah pernyataan, itulah sebuah ketegasan, itulah sebuah jaminan tentang sebuah peristiwa besar, peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang kalau kita coba gunakan akal pikiran kita, tentu saja ini tidak bertolak belakang dengan akal pikiran manusia, karena beliau diberangkatkan, bukan berangkat sendiri, karena beliau mengalami peristiwa itu berdasarkan keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran, di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mengenai ada 4 bulan dari 12 bulan yang telah Allah tetapkan sebagai hitungan dalam 1 tahun. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 dari 12 bulan tersebut pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Allah telah tetapkan bahwa perputaran siang dan malam itu ditentukan dengan hitungan terbit dan tenggelamnya matahari. Tapi perputaran waktu dari satu hari ke hari yang lain, dari satu bulan ke bulan yang lain, maka dihitung dengan hitungan bulan. Oleh karena itu, di dalam ayat ini pula ditegaskan, dari 12 bulan yang telah Allah tetapkan, dari Muharram, Safar, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kita ketahui bahwa minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang masuk kategori bulan-bulan yang haram. Apa itu bulan haram? Bulan yang bukan hanya diterangkan di dalam Al-Quran, bukan hanya diakui oleh umat Islam bahwa bulan ini menjadi bulan yang mulia, bulan yang dikecualikan, yang tidak diperbolehkan di dalamnya pertumpahan darah, yang tidak diperbolehkan di dalamnya sebuah pendudukan satu kabilah terhadap kabilah yang lain. Bahwa bulan ini ternyata dihormati dari generasi ke generasi. Bahkan era sebelum Islam itu dilahirkan, era sebelum Islam itu ada di atas muka bumi, sebelum Nabi Muhammad diutus, bahwa orang-orang jahiliyah di tengah keterpurukan moralitasnya, di tengah kekurangan dan keterpurukan daripada jiwa kemanusiaannya, kita tahu bahwa semuanya menghormati bulan haram ini. Dan minha arba'atun hurum, yang 3 ulama bilang salasatun syardun wa wahidatun fardun. Ada 3 yang dia mengelompok, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ini 3 bulan haram yang dia berdampingan urutannya, bilangannya. Wa wahidatun fardun, ada 1 yang menyendiri. Dia ada di depan bulan bukan haram, di belakangnya juga bukan haram, yakni bulan Rajab. Ada kontroversi mengenai bagaimana orang memuliakan bulan Rajab. Kita tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang luhur, bangsa yang besar, bangsa yang dibangun oleh para pejuang-pejuang kita, dan tentu saja oleh ulama-ulama kita. Dan kita tahu bahwa ulama-ulama kita mewariskan bahwa orang Indonesia, Nusantara, yang notabene-nya berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu menghormati di setiap bulan haram tersebut. Bagaimana menghormati bulan Dzulqa'dah, bagaimana menghormati bulan Dzulhijjah, bagaimana menghormati bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan tentu saja Rajab yang dia menyendiri daripada bulan haram lainnya, ini punya keistimewaan tersendiri.
Kita tahu ada kontroversi, banyak orang yang mengatakan pro dan kontra di sini. Ada yang mengatakan bahwa hadis-hadis yang berbicara seputar puasa, seputar menghormati, menyambut datangnya bulan Rajab, itu adalah hadis-hadis palsu. Itu adalah hadis-hadis sampah yang mereka bilang itu tidak boleh kita gunakan. Untuk masalah hadis palsu, kita semua sepakat. Kurang lebih ada sekitar 10 hadis palsu yang ada di sekitar bulan Rajab. Kita tidak boleh menggunakan itu semua. Karena bagaimanapun juga Rasul, sesuatu yang tidak bersumber dari Rasul, kita tidak boleh katakan itu bersumber dari Rasul. Kalau kita katakan itu bersumber dari Rasul, padahal itu tidak pernah diucapkan oleh Rasul, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, nanti akan Allah siapkan singgasana di dalam api neraka. Bahasan yang cukup menarik. Pemirsa, jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami dalam program Nabawi TV. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim hendaknya lah dia berpegangan terhadap apa yang disabdakan oleh nabinya yang mulia dan apa yang difirmankan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja di dalam Al-Quranul Karim. Ketika kita sudah mendengar, kita sudah mengakui bahwa ada 4 bulan yang haram dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan satu dari 4 bulan itu kita sepakat adalah bulan Rajab. Dan kita katakan bahwa bulan Rajab adalah bulan yang haram, artinya bulan yang punya nilai lebih daripada bulan-bulan yang lain. Satu. Yang kedua, tentu saja dalam hadis yang sahih, Nabi katakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu anhu, wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum." Apa yang aku perintah, apa yang aku larang dari apa yang tidak boleh kalian kerjakan, maka tinggalkan, jauhi itu semua. Dan apa-apa yang aku perintahkan, maka kerjakan semampu kalian. Artinya bahwa pondasi hukum agama kita adalah larangan dan perintah. Ketika orang bicara tentang puasa Rajab, ketika orang bicara tentang istighfar di bulan Rajab, ketika orang berbicara tentang beribadah lebih di bulan Rajab, pertanyaan yang harus kita hujamkan di dalam jiwa kita, atau siapa saja yang tidak sepakat dengan itu semua, adakah larangan dari Rasul, adakah larangan dari Allah untuk mengisi puasa kita, puasa di bulan Rajab, untuk menghormati bulan Rajab, untuk mengagungkan bulan haram, yakni bulan Rajab tersebut? Jawabannya tidak ada. Justru sebaliknya, ketika kita membaca ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ada 2 hadis yang sangat luar biasa, bahwa ketika Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu yang bernama Abu Bahili, kalau tidak salah, Rasul tidak mengenal sahabat ini. Kemudian Rasul bertanya, "Man anta, siapa engkau?" "Aku ya Rasulullah, aku pernah menjumpaimu 1 tahun yang lalu." Maka Rasul berkata kembali, "Aku tidak mengenalmu karena dahulu kau datang dengan keadaan badan yang sehat, segar, luar biasa, ya, bertenaga, memancarkan cahaya. Sekarang kau terlihat kumel, kusu, lemah, dan lain sebagainya. Ada apa ini?" Maka sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang berpuasa 1 tahun penuh." Maka Rasul bilang, kalau itu membahayakan kita atau itu akan mengganggu daripada kesehatan kita, jangan lakukan itu. Artinya, maukah engkau aku tunjukkan puasa-puasa yang dicintai oleh Allah? Baik ya Rasulullah, puasa pada bulan sabar. Apa itu? Bulan Ramadan. Kurang ya Rasulullah. Ini sahabat minta lagi. Kurang ya Rasulullah, puasalah setiap 2 hari pada setiap bulan. Kurang ya Rasulullah, masih minta lagi. Maka Rasul bilang, puasalah pada bulan haram. Jadi 4 bulan puasalah kalian. Jadi ada perintah dari Rasul, berpuasalah kamu pada bulan haram. Dan kita sepakat bahwa Rajab termasuk min ashhuril hurum, termasuk daripada bulan-bulan yang diharamkan, bulan-bulan yang dimuliakan. Ada riwayat lain dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas kalau tidak salah, bahwa beliau berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW seakan-akan 1 bulan penuh di bulan Rajab dia berpuasa pada satu kesempatan. Dan pada kesempatan tahun yang lain aku lihat bahwa Rasulullah itu tidak berpuasa di bulan Rajab pada 1 bulan penuh." Kita ambil yang kisah terakhir dulu. Rasul tidak berpuasa pada bulan Rajab 1 bulan penuh. Di sini tidak ada penapian, di sini tidak ada larangan berpuasa pada bulan Rajab. Cuma dikisahkan oleh sahabat bahwa Rasul tidak berpuasa. Tetapi kalau kita ambil cerita awalnya kembali bahwa Rasul berpuasa, berarti apa?
Bisa jadi ini peristiwa sama seperti peristiwa bagaimana qiyamul lail, bagaimana sholat malamnya Rasulullah pada bulan Ramadan. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa kau qiyamul lail, kau sholat tarawih di masjidmu bersama para sahabat di bulan Ramadan hanya beberapa hari saja?" Rasul secara diplomasi mengatakan, "Aku takut tarawih itu dianggap wajib oleh kalian." Maka bisa jadi, kenapa Rasul jarangkan? Tahun ini Rasul puasa Rajab sebulan penuh. Di tahun berikutnya Rasul tidak puasa sebulan penuh. Ada indikasi khawatir dianggap wajib puasa Rajab tersebut. Artinya, sebagaimana halnya tarawih disunnahkan. Maka kita sepakat, ulama sepakat bahwa menghormati bulan haram, menghormati bulan Rajab, sebagaimana kita menghormati Dzul Hijjah, sebagaimana kita menghormati Dzul Qa'dah, sebagaimana kita menghormati bulan Muharram, maka kita menghormati bulan Rajab, bulan yang begitu agung bagi Rasulullah. Karena di bulan itu Rasul dihibur oleh Allah. Apalagi di bulan Rajab ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat penghormatan yang luar biasa. Beliau diundang langsung oleh Allah, dijemput oleh malaikat Jibril, Mikail, membawa kendaraan burak. Dan ini diceritakan oleh Rasulullah secara gamblang dalam hadisnya yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana Rasul dijemput, dibawa ke Baitul Maqdis, dibawa kemudian ke Sidratul Muntaha, tembus langit pertama, kedua, bertemu dengan para nabi, bahkan berkat Nabi Musa lah salat yang aturan 50 waktu menjadi 5 waktu. Subhanallah, ini memang peristiwa-peristiwa yang di luar nalar kita semua. Tapi lagi-lagi menyikapi itu semua, bicara tentang keyakinan kita sebagai seorang muslim, itu adalah ujian bagi kita. Maka benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, demi Allah, kalau seandainya Rasulullah bercerita lebih aneh daripada apa yang beliau ceritakan sekarang, maka ketahuilah, aku adalah orang yang pertama mengimani beliau, percaya terhadap peristiwa apa yang beliau lakukan, yang beliau alami, karena beliau adalah orang yang paling jujur. Ini adalah hari di mana Allah perlihatkan kepada Rasulnya, kepada umatnya tentang kemuliaan-kemuliaan, dan itu terjadi di bulan Rajab. Bukankah di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Ibrahim, ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan himbauan kepada Nabi Musa, "Wadzakirhum bi ayyamillah, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Berikanlah mereka peringatan agar mereka ingat hari-hari di mana Allah agungkan kepada mereka, karena itu semua adalah tanda-tanda dari Allah bagi orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang sabar. Jadi sekali lagi, kenapa kita peringati ini dan itu? Kenapa bulan Rajab ini kita intens untuk mengingatnya dan lain sebagainya? Karena ini adalah bulan, ini adalah hari di mana Allah agungkan Rasulullah, Allah agungkan umat ini. Mudah-mudahan semua ini menjadi pelajaran buat kita. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, masih tetap dalam program kita untuk membahas masalah seputar Rajab. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, besar harapan kita bahwa setiap momen yang kita peringati, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap tanggal, bahkan mungkin setiap detik yang kita alami, itu adalah momen di mana kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bagaimana Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa kau senantiasa berpuasa pada hari Senin?" Rasul menjawab dengan entengnya, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Diceritakan ketika Rasul sampai ke kota Madinah, Rasul melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, yakni 10 tanggal Muharram. Ketika ditanya, mereka menjawab, "Ya Muhammad, itu hari adalah aku hormati, aku muliakan, karena itu menjadi hari-harinya Allah, yang dimana Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun." Apa kata Rasul? "Wahai sahabat, kita, aku, kalian, ini lebih mulia dari mereka orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad lebih mulia kedudukannya daripada Bani Israel. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kita sepakat akan hal itu. Artinya, di sini Rasul memberikan sebuah isyarat kepada kita. Kalau Bani Israel saja begitu menghormati hari-hari di mana mereka diberikan nikmat yang besar oleh Allah, bagaimana kita? Bagaimana perilaku kita? Kalau seandainya ada sebagian daripada saudara-saudara kita yang tidak mengenal akan hal itu, bahkan mereka anti terhadap hal-hal itu, maka kelihatannya dapat kita simpulkan, mereka lebih kejam daripada orang-orang Yahudi. Mereka lebih sadis daripada orang-orang Bani Israel.
Bani Israel saja berpuasa, bersyukur kepada Allah, di mana hari mereka diberikan anugerah yang besar, Nabi mereka diselamatkan. Kita pada hari di mana Nabi kita dilahirkan, pada hari di mana Nabi kita diisra dan dimi'rajkan, pada hari di mana Nabi kita menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari di mana kita dilahirkan, seharusnya kita lebih bersemangat dibandingkan mereka dalam mengisi hari-hari itu. Karena inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur, kata Allah. Dengan mengingat itu semua akan terbentuk dua karakter, dan karakter ini adalah dua karakter, dua sifat ini adalah sifat ahlul jannah. Jadi orang yang menghormati bulan Rajab, menghormati hari-hari dan bulan-bulannya Allah, adalah mereka orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Betapa tidak akan terdapat dalam diri mereka dua sifat yang menjadi karakter modal daripada penduduk surga. Kalau nggak punya keduanya, mustahil orang itu menjadi ahli surga. Dengan keduanya, manusia satu dengan manusia yang lain dilebihkan. Dari miliaran manusia diangkat 13.000 para nabi. Dari 13.000 diangkat 25 para nabi dan rasul. Dari 25 diangkat lagi 5 orang ulil azmi. Dari 5 orang ulil azmi diangkat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari dua sifat yang lebih daripada yang lain. Mana? Sabarin syakur, yakni penyabar yang sangat dan rasa syukur yang sangat. Dan sifat penyabar, sifat pandai bersyukur ini bisa didapatkan, bisa kita bentuk dengan cara apa? Dengan cara kita mengingat daripada hari-hari di mana Allah memberikan nikmat begitu besar pada hari tersebut. Wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Ini Allah yang berfirman, bukan ustadz yang asal berbicara, bukan para mubaligh yang asal berorasi. Ini adalah peringatan dari Allah bahwa salah satunya dengan menghormati bulan haram ini, dengan menghormati bulan Rajab ini, salah satunya kita isi dengan bersedekah, berpuasa, apapun itu bentuknya. Karena kita tahu bahwa puasa itu merupakan satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam hadis yang lain diceritakan, dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi bahwa semua amal dan perbuatan anak Adam untuk mereka. Langsung diberikan gambaran lipatan-lipatannya. Contoh, bicara tentang sedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Allah kasih lipatannya loh. Satu kau sedekah, maka Allah akan tumbuhkan 7. Dari 7 bulir itu akan Allah tumbuhkan 100. Di situ kita dapat menghitung. Kecuali puasa, kata Allah. Karena puasa itu li wa anna ajziubi. Karena puasa itu hanya untukku dan hanya aku yang mengetahui. Tidak ada orang yang tahu rahasia daripada puasa hambaku tersebut. Maka aku yang akan memberitahunya nanti di hari kiamat tentang bilangan, tentang lipatan, tentang besarnya pahala orang-orang yang berpuasa. Jadi kita sepakat bahwa ibadah, salah satu ibadah yang paling disenangi dan disukai, dicintai oleh Allah adalah berpuasa. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam sebuah kesempatan bahwa berpuasalah di bulan Rajab. Jadi kontroversi bisa kita hindari. Sekali lagi, saya tidak menafikan bahwa memang ada hadis-hadis palsu di sekitar bulan Rajab. Buang hadis palsu tersebut. Lempar hadis palsu tersebut. Ada 10. Kita jangan pakai hadis palsu tersebut. Dan saya harap Anda yang tidak pro dengan kami, jangan curang. Jangan menggunakan hadis itu untuk merubuhkan dalil-dalil kami. Mana bisa hadis palsu dibandingkan dengan hadis sahih bisa mengalahkan dalil hadis sahih. Maka kita sepakat bahwa dalam hadis sahih, riwayatnya Imam Bukhari, riwayatnya Imam Muslim, berpuasa di bulan haram, yakni di bulan Rajab tentu saja. Itu disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja kita sepakat apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap wahyu, setiap perintah itu pasti akan berdampak positif buat kita semua. Kesimpulan daripada jumpa kita pada kesempatan yang mulia ini, para pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Kalau kita berbeda tentang masalah bulan Rajab, maka kita terima itu sebagai sebuah perbedaan. Tidak usah kita memponis satu dengan yang lain, ahli subha, ahli bid'ah, ngarang-ngarang,
ahli neraka, ahli dolalah dan lain sebagainya. Jangan berpikiran sempit. Dunia saja luas, apalagi akhiratnya Allah. Ilmu Allah itu luas. Ayat-ayat Allah itu banyak jumlahnya dan banyak penafsirannya. Kita mentafsirkan bukan dengan akal kita. Kita bukan sedang dalam mengakal-akali agama kita, tapi kita sedang mengklarifikasi. Kita sedang mengeluarkan argumen, hujjah-hujjah yang benar bahwa apa yang disangkakan terhadap kita itu tidak benar sama sekali. Bahwa kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, berdiri di atas ilmu, berdiri di atas dalil. Kita mengikuti ulama-ulama salaf kita. Yang berjalan di atas manhaj para salafuna adalah kita. Yang berjalan di atas kaedah-kaedah ulama-ulama madhab adalah kita. Yang berjalan di atas pendapat-pendapat para sahabat-sahabat Nabi yang mulia adalah kita. Jadi insya Allah kita bukan hanya ahlus sunnah, tapi kita juga ahlus sunnah wal jamaah. Yang mencintai Allah, yang mencintai Rasulnya, yang mencintai sahabat-sahabatnya, yang mencintai para tabi'in, yang mencintai para tabi'in. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, khairul qurun qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya kurun adalah kurunku, kurun para sahabat tentu saja, dan kurun para tabi'in, kurun setelah para sahabat, dan kurun para tabi'in, kurun setelah para sahabatnya sahabat. Dan ulama-ulama madhab ada di situ. Imam Syafi'i ada di situ. Imam Maliki ada di situ. Imam Hanafi ada di situ. Imam Ahmad bin Hanbal ada di situ. Dan kita semua adalah pengikut daripada ulama-ulama mutaqaddimin yang kita sebut dengan as-salafun as-salih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. InsyaAllah ini sebagai hujjah, ini sebagai argumen, ini sebagai pembelaan agar umat semakin tenang dalam menjalankan ibadahnya di bulan Ramadan, di bulan Rajab. Hilangkan jauh-jauh prasangka-prasangka buruk. InsyaAllah apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.